teman-teman yang budiman, balik lagi ke Dishes Issue. Nah, bagi kalian yang tadi udah nonton video aku sebelumnya yang masak sambal ikan asin, kenapa kok di situ aku makannya sedikit nasinya? What? Karena sebenarnya aku mau lanjut ke ronde kedua. Oke, kali ini aku nggak cuma mau makan-makan doang, karena aku sekalian jawabin pertanyaan biar lebih berfaedah gitu ya. Pertama-tama unboxing dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kerasnya dulu. Lumayan. Oke, pertama-tama aku mau jelasin, aku mau bahas soal pertanyaan-pertanyaan lagi yang aku himpun dari grup WhatsApp. Yang sebelumnya aku udah jawabin 3 pertanyaan, kali ini lanjut nomor 4. Oke. Nomor 4 adalah, apakah di Amerika ada au pair? Jawabannya adalah ada. Cuman kalian harus daftar juga ke agen. Nah, ini aku yang kurang tahu info tentang agennya. Yang jelas karena jarang juga agen au pair di Amerika, itu cari yang trusted juga lumayan susah. Selain itu biayanya juga nggak murah ya. Karena di sana kalian harus bayar visa sendiri, setahu aku ya. Terus kalian juga harus bayar 3 bulan pelatihan dulu buat bener-bener proper jadi childcare. Dan juga kalian harus bisa menyetir mobil. Tapi menurut aku bener-bener hasilnya itu lebih fruitful dari sekedar menjadi au pair di Eropa, karena kayak tingkatannya tuh kayak lebih profesional gitu. Lanjut kita ke pertanyaan nomor 5. Bagaimanakah syarat untuk mendaftar visa menjadi au pair di Belanda? Setahu aku, syarat untuk menjadi au pair di Belanda itu kalian sponsornya nggak cukup dari host family aja, tapi juga recognized agency. Jadi host family itu harus punya agensi yang memang sudah terdaftar di imigrasi Belanda, dan agensi itu nantinya yang mengurus kelengkapan dokumen kalian. Kalau kalian buka website imigrasi Belanda, di sini aku cantumin ya. Di situ bakalan dijelasin juga kalau dokumen-dokumen yang kalian butuhkan itu bakal dijelasin lagi sama agensi. Jadi kalau misalkan di kasus aku waktu itu seangkatan sama teman-teman aku, kalau misalnya kita ngobrolin berkas itu bisa jadi beda satu sama lain gitu loh. Contohnya adalah soal cek kesehatan. Itu wajib ya untuk jadi au pair di negara mana aja, itu mostly kalian harus udah cek kesehatan. Tapi di beberapa agensi itu ada yang membebaskan au pairnya untuk cek kesehatannya di Belanda, kayak gitu, di puskesmas setempat. Maka dari itu soal syarat-syaratnya itu kalian bakalan ngerti fixnya setelah kalian udah match sama host family dan udah wawancara sama agensi. Jangan khawatir karena yang bayar agensi itu host family. Terus kalau buat gambarannya aja, gambaran kasarnya aja, syaratnya itu ya kalian usianya udah memenuhi syarat, belum menikah, belum pernah melakukan exchange program sejenis di Belanda. Itu syarat mutlak kayak gitu. Terus apakah butuh sertifikat bahasa? Ingat ya guys, negara yang gue sebutin di negara yang paling recommended alias kayak Benelux itu nggak butuh sertifikat bahasa, jadi jangan khawatir.
Ingat ya teman-teman, pertanyaan ini udah aku sering bahas dan jawab. Jadi please banget mohon pengertiannya buat cek video aku sebelumnya. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang bukti pendaftaran sekolah. Apakah itu perlu untuk negara Belgia, Prancis, Spanyol? Setahu aku tuh perlu, terutama Spanyol karena sistemnya kalian pakai visa student. Jadi buat dapetin izin untuk menjadi au pair, kalau di sana nggak ada au pair, kalian harus terdaftar di sekolah. Di Prancis itu juga host family-nya diwajibkan untuk menyekolahkan au pair. Soal perhitungan pembiayaannya gimana, yaitu tergantung negosiasi. Sekali lagi, kalau kalian tanya kak gimana bayarnya gitu, please itu ntar bisa diomongin, entah itu potong gaji atau kalian minta nego dibayarin 100%. Aku nggak bisa berkomentar di sini, tergantung gimana kalian ridonya juga, tergantung gimana kalian pinter-pinter negonya gitu. Kalau kalian nggak keberatan juga nggak masalah kan, kalau misalkan kalian bayar setengah atau bayar sendiri atau gimana gitu. Selanjutnya negara seperti Belanda atau Luxembourg. Kalau menurut aku, dari pengalaman aku, karena aku juga udah pernah kayak keterima gitu di negara Luxembourg tapi nggak aku ambil, itu mereka nggak menanyakan bukti pendaftaran sekolah. Jadi kalau kalian minat ya kalian bisa daftar setelah kalian di Belanda gitu, jangan khawatir. Kalau misalkan kalian ditawari sama host family pengen sekolah apa dan kalian nggak minat sekolah bahasa, kalian bisa kok minta kayak au pair sebelum aku dulu tuh minta sekolah renang, mau belajar bahasa yang lain yang bukan bahasa negara mereka juga bisa. Pokoknya itu semua tergantung kesepakatan, oke? Negara manakah yang menyediakan kesempatan untuk Ausbildung selain negara Jerman dan Austria? Jawabannya adalah Perancis. Di negara Perancis menyediakan juga peluang untuk sejenis Ausbildung. Namanya tunggu dulu, aku lupa. Pokoknya itu sejenis magang di perusahaan. Nanti perusahaan itu bakalan ngebiayain sekolah kalian. Jadinya kalian itu ada yang beberapa hari masuk kerja, ada yang beberapa hari kuliah, kayak gitu. Oke teman-teman, makasih udah nonton video ini. Dan semangat terus pokoknya buat kalian yang masih berjuang buat dapetin host family. Jangan khawatir ya, ini semua hanyalah sementara. Pokoknya abis ini bakal terbuka peluang bagi kalian untuk datang ke Eropa. Oke teman-teman, segini dulu. Kita bertemu lagi di isu-isu selanjutnya. And I wish you good luck. Cis krim mampus